Masker, benda primadona saat pandemi. Aksesori penutup hidung dan mulut yang mampu menekan potensi tertularnya manusia dari virus corona. Tak berlebihan nampaknya jika masker disebut sebagai salah satu penyelamat jiwa. Karena semakin banyak warga yang memakai masker, apalagi jenis sekali pakai, semakin minim pula potensi manusia terpapar COVID-19. Tapi, semua hal yang semakin banyak, terlalu banyak, tidaklah baik. Ya, itulah yang alam katakan. Limbah masker yang jumlahnya sangat masif menjadi potensi petaka baru yang mengintai berikutnya, jika dibiarkan begitu saja. Beruntung, ada yang membantu pemerintah untuk tidak diam berpangku tangan melihat fenomena limbah masker yang ada. Berlokasi di Yogyakarta, Civitas Akademika Universitas Gadjah Mada menginisiasi sebuah terobosan pengelolaan limbah masker dan sarung tangan plastik. Tak sendiri, mereka juga turut mengajak rekan sejawat dari Institut Teknologi Bandung dan Universitas Negeri Semarang. Inovasi ini tidak hanya berhenti pada pengelolaan limbah masker, namun terciptanya sebuah sistem bernama DoMask atau Dropbox Use Mask. Sistem ini diciptakan agar terjalin keberlanjutan ekosistem pengumpulan sampah masker dari masyarakat hingga sampai ke stasiun pengelolaan. Sementara Dropbox merupakan kotak penyimpanan yang diletakkan di sejumlah titik lokasi di Yogyakarta. DoMask itu merupakan sebuah sistem ya, jadi ada Dropbox-nya, kemudian ada stafnya untuk mengambil Dropbox tersebut, untuk mengganti Dropbox tersebut, dan yang terakhir Dropbox tersebut dibawa ke stasiun pengolahan. Box ini kan kami letakkan di beberapa drop point ya. Kami ada 16 titik di Jogja. Masyarakat ya biasanya itu melaporkan Mbak, jadi lewat website itu bisa. Masyarakat melaporkan lewat website, di setiap 2 minggu sekali kami cek, kami timbang begitu. Kalau misalnya rusak kami ganti, kalau misalnya penuh juga kami ganti, terus yang penuh sama yang rusak kami bawa ke sini, kemudian kita olah. Bahkan saking antusias dan memiliki semangat yang sama, tidak jarang masyarakat luar Jogja pun di luar Pulau Jawa berinisiatif mengirimkan sampah masker. Mereka bisa tahu karena tim DoMask cukup aktif melakukan kampanye di sosial media. Pengiriman juga telah menerapkan prosedur yang benar sehingga tak membahayakan. Titik kumpul untuk menampung limbah masker diantaranya berlokasi di gerai ataupun toko, bulk store Fortere ini misalnya. Gerai penyedia beragam jenis barang kebutuhan dari bahan ramah lingkungan ini menjadi salah satu partner DoMask. Toko barang ramah lingkungan ini menjadikan gerainya salah satu titik drop point agar masyarakat dapat membuang masker di tempat yang tepat. Penuhnya tuh cepet banget, kayak mungkin aku kalau ngisi tuh selalu kepenuhan saking kayak emang aku belum beli yang baru tuh udah ada masker baru lagi gitu loh. Itu mungkin kayak 3 box DoMask tuh mungkin sebulan aja udah penuh banget. Jadi kayak nggak nyampe sebulan, mungkin 3 mingguan gitu. Karena orang sekali nge-store kan nggak mungkin 1 lembar masker kan, tapi kayak udah berbulan-bulan dia simpen gitu. Januari 2022. Untuk kali pertama, Tiffany meletakkan Dropbox DoMask di tokonya. 4 bulan sejak saat itu, ia telah menyetorkan lebih dari 15 box atau sekitar 30 kg sampah masker dari warga. Melihat keseriusan DoMask dalam mengatasi masalah pencemaran limbah masker serta dampak baik yang diciptakan, nyatanya turut menggugah masyarakat untuk ikut berperan. Sebenarnya pengen kesini itu karena tahu ya kalau dulu tuh ada yang isu-isu kalau sampah masker itu kayak di recycle, bukan di recycle apa di resell gitu loh, kayak udah bekas tapi habis itu dijual lagi. Nah biar itu nggak biar nggak kejadian kayak gitu kan harus ada yang ngurusin ya. Nah itu saya milihnya ke DoMask gitu. Apalagi dengan adanya pandemi itu tadi, masker menjadi menumpuk, menjadi salah satu solusi. Dengan adanya DoMask dengan beberapa titik yang ada di Jogja, aku pikir itu sangat-sangat membantu bagi masyarakat untuk membuang atau menyalurkan maskernya supaya tidak terbuang sia-sia, itu aja sih. Kalau mungkin quantity aja kali ya, karena aku kan setiap 5 jam aku reapply
Terus mungkin dalam sehari itu kan aku kerja di 8 jam, berarti aku itu 2 kali dalam sehari. Berarti kalau misalnya dalam 2 bulan itu aku udah habis sekitar 120 piece mungkin ya, kayak gitu. Masker-masker yang telah dikumpulkan dari drop point kemudian diangkut menuju tempat pengolahan yang disebut Rindu atau Rumah Inovasi Daur Ulang UGM. Pertama, masker akan dicuci terlebih dahulu, kemudian dipilah berdasarkan warnanya. Ada 2 jenis metode pengolahan yang dilakukan di Rindu UGM ini, yaitu waste to energy dan waste to material. Inovasi metode waste to material berupaya mengubah limbah masker menjadi suatu material atau bahan baku yang bernilai, seperti kursi salah satunya. Caranya, masker yang telah dipilah dilelehkan hingga menjadi sebuah lembaran plastik. Lembaran kemudian dicacah sebelum dicetak sesuai bentuk desain. Serpihan masker yang kini berbentuk plastik ini kemudian dipres dan dipanaskan dalam sebuah cetakan hingga menjadi plat untuk dudukan kursi. Sedangkan khusus metode waste to energy, Dumask menggunakan mesin pirolisis yang juga diciptakan oleh Institut Teknologi Bandung. Mesin ini berfungsi mengolah limbah masker yang pada dasarnya juga berbahan baku plastik menjadi energi bahan bakar minyak dan gas. Minyak dan gas ini digunakan kembali untuk bahan bakar proses pembakaran masker. Teknologi pencampuran air pada proses ini juga membuat uap yang keluar dari cerobong lebih bersih. Adapun hasil dari metode ini adalah arang yang kemudian dicampur dengan semen dan bahan lainnya untuk dijadikan pot bunga dan batako atau paving block. Meski terhambat perihal biaya pengolahan yang cukup tinggi, Ilham dan Dumask menolak untuk rehat berinovasi. Seruan akan pentingnya penanganan sampah masker tak henti digaungkan, aksi nyata juga terus dilakukan. Mereka percaya segala upaya baik juga akan berujung pada kebaikan-kebaikan berikutnya. Meski dengan skala yang berbeda, namun kedua upaya yang dilakukan, baik insinerator raksasa maupun Dropbox Used Mask Dumask ini memiliki semangat yang serupa. Menjadi solusi untuk menangani limbah masker pandemi. Tentu dengan tujuan mulia, agar bumi sebagai tempat manusia tinggal semakin lestari.